ketemu lagi dengan saya, Kade Mira Deviantari Putri, absen 15 dari kelas 10 Minat 3. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum itu, ayo kita ketahui apa sih itu wawasan Nusantara? Nah, berdasarkan teori-teori tentang wawasan, latar belakang, falsafah Pancasila, latar belakang pemikiran aspek wilayah, aspek sosial budaya, dan aspek kesejarahan, terbentuklah suatu wawasan nasional Indonesia yang disebut dengan wawasan Nusantara. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi, wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, dan tanggap indrawi. Sedangkan Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan, antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Sedangkan secara terminologis, pengertian wawasan Nusantara menurut beberapa pendapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Prof. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, menurut GBHN tahun 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya di dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, menurut kelompok kerja wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi TAP MPR yang dibuat Lemhanas tahun 1999, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, secara sederhana, wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Selain itu, ada juga hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh serta lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak serta utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga, produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia tanpa menghilangkan kepentingan lainnya seperti kepentingan daerah, kepentingan golongan, dan kepentingan pribadi. Jadi, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan.
Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaedah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap dan taatnya setiap komponen pembentukan bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Jika asas wawasan Nusantara diabaikan, maka komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut, yang berarti tercerai-berainya bangsa dan negara Indonesia. Adapun bagian-bagian dari asas wawasan Nusantara ini. Yang pertama, asas kepentingan bersama. Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajahan secara fisik dari bangsa lain. Sedangkan sekarang bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan yang berbeda, misalnya dengan cara adu domba dan memecah belah bangsa dengan menggunakan dalih HAM, demokrasi, dan lingkungan hidup. Padahal tujuan kepentingannya sama, yaitu tercapainya kesejahteraan dan rasa aman lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua, ada asas keadilan. Asas keadilan adalah kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah, dan kegiatan perorangan, golongan, kelompok, maupun daerah. Yang ketiga, ada asas kejujuran. Keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita atau ketentuan itu memang pahit, guys, dan kurang enak didengar. Tetapi demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara, hal itu sangat harus dilakukan. Yang keempat, asas solidaritas. Diperlukan kerjasama, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Yang kelima, asas kerjasama. Adanya koordinasi saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja sama kelompok, baik kelompok kecil atau kelompok besar, dapat mencapai sinergi yang lebih baik. Yang keenam, terakhir, asas kesetiaan. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai, dicetuskan, dan dirintis oleh Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan yang sangat penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Nah, jika kesetiaan ini goyah, dapat dipastikan persatuan dan kesatuan Indonesia akan hancur berantakan. Adapun tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara itu terbagi menjadi dua, yaitu tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Tujuan ke dalam adalah mewujudkan persatuan dan kesatuan di berbagai bidang aspek kehidupan, baik alamiah maupun sosial. Sedangkan tujuan keluar yaitu ikut serta dalam mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian seluruh umat manusia. Nah, aspek Trigatra dan Pancagatra ini ada kaitannya loh dengan tujuan wawasan Nusantara bagian tujuan ke dalam, yang artinya mewujudkan persatuan dan kesatuan di berbagai bidang aspek kehidupan, baik alamiah maupun sosial. Aspek alamiah terbagi menjadi 3, makanya disebut Trigatra. Tri artinya 3, gatra artinya aspek.
Jadi, aspek Trigatra dalam wawasan Nusantara adalah suatu aspek yang sudah melekat pada suatu negara secara alamiah. Aspek ini dapat menentukan identitas dan menjadi kekhasan suatu negara. Trigatra ini ada 3 aspek. Yang pertama adalah posisi dan kondisi geografis. Kenapa Indonesia dikatakan sebagai negara yang strategis? Yang pertama, karena Indonesia itu terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang kedua, Indonesia juga terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia, serta 2 samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang ketiga, Indonesia juga dilalui oleh garis khatulistiwa sebagai negara kepulauan Indonesia yang memanfaatkan potensi kelautannya untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan nasional. Aspek yang kedua dari Trigatra adalah keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah semua manusia yang menempati suatu negara. Keadaan penduduk berkaitan dengan perubahan jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan persebaran penduduk. Selanjutnya, ada kemampuan penduduk yang berkaitan dengan tingkat pendidikan. Dari kemampuan ini bisa diasah dengan adanya pendidikan dan juga pelatihan. Aspek yang ketiga atau aspek yang terakhir adalah keadaan dan kekayaan alam. Keadaan dan kekayaan alam adalah segala sumber dan potensi alam yang didapatkan di bumi, baik itu dari laut atau dari darat yang berada di negara-negara lain, baik termasuk di negara Indonesia sendiri. Nah, di setiap negara ini pasti memiliki keadaan alam yang berbeda-beda ya. Nah, sumber daya alam inilah yang menyebabkan terjadinya ketidakmerataan dan menyebabkan terjadinya ketergantungan suatu negara pada negara lain, dan juga bisa menyebabkan terjadinya konflik perebutan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam ini harusnya diolah berdasarkan 3 asas, yaitu pertama ada asas maksimal. Asas maksimal adalah pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam harus mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan yang kedua ada asas lestari, yaitu pengolahan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan dan tetap menjaga keseimbangan alam. Asas yang terakhir yaitu asas berdaya asing, yaitu hasil sumber daya alam harus mampu bersaing dengan sumber daya alam dari negara lain. Nah, yang tadi itu aspek tentang Trigatra. Sekarang tentang aspek sosial, yaitu Pancagatra. Panca artinya 5, gatra artinya aspek. Jadi Pancagatra adalah 5 aspek. Yuk kita kepoin tentang aspek Pancagatra. Aspek Pancagatra adalah integrasi dari faktor-faktor yang bersifat dinamis. Aspek ini berkaitan dengan sikap dan kehidupan masyarakat. Aspek Pancagatra itu ada 5. Yang pertama ada ideologi. Ideologi yaitu konsep mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Ideologi Indonesia adalah Pancasila yang harus diaktualisasikan oleh setiap negara dalam bidang kenegaraan secara dinamis. Sedangkan aspek yang kedua dari Pancagatra yaitu politik. Politik adalah asas haluan atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik terbagi menjadi 2 sektor, ada input dan ada output. Kalau input ini berkaitan dengan masyarakat yang berfungsi memberikan masukan, tuntutan, dan juga kebutuhan. Sedangkan output berkaitan dengan pemerintahan yang mengeluarkan kebijaksanaan berupa perundang-undangan sebagai keputusan politik. Aspek yang ketiga yaitu ekonomi.
Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi yang biasanya berupa barang serta jasa. Sedangkan aspek yang keempat yaitu sosial budaya. Sosial budaya adalah kondisi dinamis dan mudah mendapat pengaruh baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Nah, aspek yang terakhir, aspek yang kelima dari Pancagatra ini adalah pertahanan dan keamanan. Nah, pertahanan dan keamanan ini berkaitan dengan sikap ulet, bersedia, dan mampu mengembangkan diri dalam mengatasi segala ancaman dan tantangan yang dapat membahayakan keutuhan bangsa Indonesia. Hubungan antara Pancagatra dan Trigatra adalah yang pertama, aspek-aspek yang tergantung dalam Trigatra dan Pancagatra ini saling berkaitan satu sama lain. Yang kedua, Trigatra merupakan modal dasar yang menciptakan kehidupan nasional berupa Pancagatra. Yang ketiga, kelemahan pada salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan pada gatra yang lain, begitupun sebaliknya. Yang keempat, hubungan antar gatra sangat berpengaruh pada pembentukan tata laku bangsa. Oke, selanjutnya dalam wawasan Nusantara berkaitan juga dengan kesadaran berbangsa dan bernegara kesatuan dalam konteks geopolitik Indonesia. Ayo kita cari tahu apa sih itu geopolitik Indonesia? Pengertian geopolitik. Geopolitik berasal dari dua kata yaitu geo dan politik. Geografi bersangkut paut dengan interlasi antara manusia dengan lingkungan dalam hidupnya. Sedangkan politik selalu berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, geopolitik selalu dibutuhkan oleh setiap negara di dunia untuk memperkuat posisi negara terhadap negara lain. Nah, sedangkan politik selalu berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan untuk memperkuat posisinya terhadap negara lain untuk memperoleh kedudukan yang penting di antara masyarakat bangsa-bangsa atau secara lebih tegas lagi untuk menempatkan diri pada posisi yang sejajar dengan negara-negara raksasa atau negara-negara besar yang ada di dunia ini. Tak terkecuali dengan negara kita ya, negara Indonesia. Kenapa? Karena wilayah Indonesia memiliki tempat-tempat yang sangat strategis untuk dijadikan objek geopolitik, sehingga tempat-tempat yang berpotensi menghasilkan geopolitik ini banyak sekali diinginkan oleh negara-negara lain, seperti kasus yang pernah terjadi, kasus antara negara Indonesia dengan Malaysia mengenai perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan yang akhirnya pulau tersebut dimenangkan oleh Malaysia melalui jalur hukum Mahkamah Internasional. Kasus ini terjadi disebabkan karena kurangnya perhatian akan keamanan yang terdapat di pulau tersebut. Geopolitik Indonesia juga mencakup tentang keamanan perbatasan laut dan setiap negara pasti memiliki zona teritorialnya masing-masing. Tetapi belakangan ini, para nelayan dan perahu-perahu dari luar negeri sering sekali terlihat di wilayah Indonesia tanpa izin. Akibat hal tersebut, Indonesia merugi dengan dicurinya ikan dan biota laut. Nah, selain itu, ada pun yang disebut dengan geostrategi. Apa sih itu geostrategi? Geostrategi merupakan upaya atau cara untuk memperkuat ketahanan di berbagai bidang, seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, militer, kehidupan beragama, dan pembangunan. Oke, selanjutnya, apa sih hubungan antara geopolitik Indonesia dengan wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara ini sangat memerlukan suatu konsep geopolitik yang artinya cara untuk menyiasati keadaan atau kondisi negara Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di sepanjang 3,5 juta mil. Konsep geopolitik ini adalah wawasan Nusantara. Berbeda dengan pemahaman geopolitik dari negara lain yang cenderung mengarah kepada tujuan ekspansi wilayah.
Sedangkan konsep geopolitik Indonesia ini atau wawasan Nusantara ini justru bertujuan untuk mempertahankan wilayah. Sebagai negara kepulauan yang sangat luas, bangsa Indonesia beranggapan bahwa laut yang dimiliki merupakan sarana penghubung pulau, bukan pemisah. Sehingga walaupun terpisah-pisah bangsa Indonesia ini tetap menganggap negaranya sebagai satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari tanah dan air, sehingga lazim disebut sebagai tanah air. Nah, dalam penjelasan ini, dalam artian bahwa geopolitik ini adalah penyelenggaraan negara yang selalu berkaitan dengan masalah geografi dalam suatu negara. Oke, next. Apakah fungsi, tujuan, dan asas wawasan Nusantara ini sudah berjalan sesuai dengan harapan dan cita-cita bangsa? Pendapat saya ada dua. Yang pertama, salah satu penerapan wawasan Nusantara yang sudah berjalan dapat kita lihat dalam perspektif pembangunan, yaitu contohnya munculnya atau berkembangnya sarana komunikasi dalam transportasi. Ada juga dalam sosial budaya yang dapat kita lihat dari kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Pendapat yang kedua, ada beberapa hal yang belum berjalan seperti kondisi pemahaman wawasan Nusantara yang dapat kita lihat dengan kegagalan pemerintah pusat dalam upaya menciptakan stabilitas baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan juga kalau dilihat-lihat masih banyak sekali gerakan separatisme yang terjadi di negara kita. Nah, dalam materi wawasan Nusantara ini ada pula peran kita sebagai siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, mendukung persatuan bangsa. Yang kedua, berperi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu dan kepentingan golongan. Yang keempat, mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat. Yang kelima, mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual. Yang keenam, mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air. Yang ketujuh, berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedelapan, memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk kepentingan kemanusiaan berbangsa dan bernegara. Yang kesembilan, mewujudkan kepentingan nasional. Yang kesepuluh, memelihara dan memperbaiki demokrasi. Yang kesebelas, mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi atau yang disebut dengan iptek yang dilandasi iman dan takwa. Yang ke-12, menciptakan kerukunan umat beragama. Yang ke-13, memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Yang ke-14, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Yang ke-15, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. Yang ke-16, merubah budaya negatif yang dapat menciptakan perselisihan. Yang ke-17, mengembangkan kehidupan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Yang ke-18 terakhir, memelihara nilai-nilai positif seperti hidup rukun, toleransi, dan gotong royong dalam masyarakat maupun di sekolah, di rumah, atau di lingkungan sekitar kita. Seberapa penting sih kita harus mempelajari bab ini? Mempelajari bab ini menurut saya sangat penting sekali. Kenapa? Karena ini adalah salah satu cara kita untuk mewujudkan nasionalisme yang lebih tinggi dari segala aspek kehidupan di Indonesia di atas kepentingan suku, golongan, dan perseorangan.
Meskipun Indonesia ini memiliki suku, golongan, dan agama yang berbeda-beda, tetapi kita semua harus menghargai satu sama lain, baik itu di sekolah atau di masyarakat, yang sesuai dengan semboyan bangsa kita, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Untuk itu, kita harus menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan rasa nasionalisme di setiap bangsa Indonesia. Oke, itu dia video PPKN dari saya tentang wawasan Nusantara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Saya Kadek Mira Deviantari Putri, pamit undur diri. Semoga ketemu di video PPKN selanjutnya. Dadah! Jangan lupa menggunakan masker dan jaga kesehatan ya.